Perkenalkan, saya Farih Hanum Sanjaya Iza Santosa dengan NIM 3 terakhir yaitu 110. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari Gita Maharani Swastika dan Endang Prastuti dengan judul artikel ilmiah yaitu Perbedaan Regulasi Emosi berdasarkan jenis kelamin dan tentang usia pada remaja dengan orang tua bercerai. Di sini saya akan membahas tentang 7 topik. Yang pertama ada keluarga, yang kedua fakta di lapangan, yang ketiga dampak perceraian, yang keempat regulasi emosi, yang kelima metode penelitian, yang keenam sampel penelitian dan analisis data, dan yang terakhir yaitu tentang hasil analisis deskriptif. Selanjutnya masuk ke dalam topik yang pertama yaitu tentang apa itu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi individu untuk belajar, tumbuh, dan berkembang baik secara psikis maupun psikologis. Orang tua memiliki peran yang penting dalam kehidupan anak karena anak yang tumbuh dalam keluarga bahagia cenderung memiliki kondisi emosi yang baik. Hubungan keluarga yang baik akan memberikan dampak yang positif pada keadaan psikologis dalam keluarga tersebut. Namun, jika hubungan keluarga yang dimiliki dalam lingkungan keluarga tersebut kurang baik, maka anak cenderung akan memiliki regulasi emosi yang rendah. Selanjutnya, terdapat fakta di lapangan bahwa ternyata banyak sekali keluarga yang mengalami konflik dan berujung pada perceraian. Seperti yang pertama ini tentang peningkatan perceraian di Indonesia dari data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Indonesia periode 2014 sampai 2016 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kasus perceraian. Angka perceraian meningkat dari 344.237 pada tahun 2014 menjadi 365.633 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan angka perceraian di Indonesia mencapai 3% setiap tahunnya. Lalu yang kedua, ada peningkatan perceraian di Kota Malang. Peningkatan tidak terjadi di kota-kota besar saja, namun di kota-kota kecil seperti Kota Malang juga terjadi banyak perceraian juga. Hal ini terbukti dari Pengadilan Agama Kota Malang kepada surat kabar IDN Times yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 tercatat 2.109 perkara perceraian. Nah, karena perceraian tersebut maka akan ada dampak perceraian saat anak berusia remaja yang akan mempengaruhi regulasi emosi pada perkembangan di usia remaja tersebut. Yang pertama, remaja tersebut akan memiliki harga diri yang rendah. Mereka cenderung merasa gelisah dan mereka akan merasa kesepian serta suasana hati mereka lebih tertekan dan memiliki ide dan usaha bunuh diri. Hal ini merupakan hal yang membahayakan jika mempengaruhi emosi mereka sehingga mereka akan memiliki ide-ide dan usaha untuk bunuh diri. Karena masa remaja merupakan masa peralihan individu yang sangat penting. Jika mereka tidak didukung oleh keluarga yang baik, maka mereka akan cenderung memiliki regulasi emosi yang tidak karuan. Mereka akan cenderung marah-marah, cepat marah, dan memiliki sikap yang kurang baik atau kurang sopan. Selanjutnya, regulasi emosi. Regulasi emosi merupakan perasaan individu yang mempengaruhi psikologis mereka. Regulasi emosi ini dipengaruhi oleh 3 faktor, diantaranya hubungan orang tua dengan anak, yang kedua umur dan jenis kelamin, yang ketiga hubungan interpersonal. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang dilakukan oleh
Kita Maharani Swastika dan rekannya tadi, mereka menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Mereka menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ini merujuk pada jenis kelamin dan rentang usia, sedangkan variabel dependen merujuk pada regulasi emosi. Sampel penelitian dan analisis data, yaitu yang pertama tentang sampel penelitian. Sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu remaja dengan orang tua bercerai yang berusia 12 sampai 22 tahun yang berdomisili di Kota Malang. Totalnya berjumlah 150 responden. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling. Yaitu yang kedua ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data independent sample t-test untuk menguji perbedaan regulasi emosi berdasarkan jenis kelamin dan one way ANOVA untuk menguji perbedaan regulasi emosi ditinjau dari jenis kelamin serta rentang usia remaja. Selanjutnya, nah di sini ada hasil penelitian yang sudah kita Maharani dan rekannya lakukan, yaitu tentang hasil analisis deskriptif regulasi emosi remaja berdasarkan jenis kelamin. Dari data yang sudah disajikan ini dapat dilihat bahwa regulasi emosi yang dimiliki oleh laki-laki cenderung lebih rendah, sedangkan regulasi emosi yang dimiliki oleh perempuan yaitu cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, yang selanjutnya ada hasil analisis deskriptif regulasi emosi remaja berdasarkan jenis kelamin tentang perbedaan regulasi emosi. Di sini dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam regulasi emosi. Selanjutnya yaitu hasil analisis deskriptif regulasi emosi berdasarkan rentang usia. Di dalam penelitian ini rentang usia ini termasuk pada remaja awal, remaja tengah atau remaja madya, dan remaja akhir. Dari data di sini dapat disimpulkan bahwa remaja awal dan remaja tengah cenderung memiliki regulasi emosi yang rendah, sedangkan regulasi emosi pada remaja akhir cenderung memiliki regulasi emosi yang tinggi. Selanjutnya ini ada skor rata-rata regulasi emosi berdasarkan rentang usia. Dari data di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata yang lebih berpengaruh itu tentang rentang usia yang mempengaruhi regulasi emosi pada remaja. Selanjutnya, nah di sini ada regulasi emosi ditinjau dari jenis kelamin. Perbedaan kemampuan regulasi emosi antara dua kelompok responden, indikator aspek regulasi emosi sebagai landasan perbandingan, tidak adanya signifikasi dalam perbedaan kemampuan regulasi emosi. Perbandingan jumlah remaja dengan regulasi emosi tinggi dan rendah kurang dari 50%. Selanjutnya, di sini ada regulasi emosi ditinjau dari rentang usia. Penelitian regulasi emosi pada responden remaja membuktikan bahwa kemampuan regulasi emosi akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya usia remaja. Jadi semakin meningkatnya usia remaja, seperti remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir, maka regulasi emosi mereka akan berpengaruh dan akan meningkat. Tingkat kemampuan regulasi emosi remaja akhir lebih unggul dibandingkan dengan remaja madya atau remaja tengah dan awal. Selanjutnya masuk pada hasil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini menyoroti bahwa jenis kelamin tidak menjadi faktor penentu dalam regulasi emosi pada remaja dengan orang tua bercerai. Sebaliknya, rentang usia menjadi aspek yang penting yang mempengaruhi kemampuan regulasi emosi dengan temuan yang menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan terutama pada remaja awal, madya, dan akhir. Selanjutnya, masuk ke dalam akhir dari presentasi.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada